Halo guys, balik lagi ke channel Crayon ya. Sekarang bahasanya adalah novelty bonus. Novelty ini artinya kebaruan ya, suatu yang baru. Biasanya kita sering ngerasa apa yang kita punya tuh jadi kurang menyenangkan lagi setelah ada sesuatu yang baru gitu. Misalnya selama ini sepatu lo baik-baik aja, tapi ngeliat sesuatu yang baru ya, sepatu yang baru, terus jadi berpikir, wah kayaknya gua waktunya ganti sepatu gitu ya. Ya atau model-model gitulah. Kalau contoh gue pribadi ya, gue pernah kayak gini kasusnya. Gue seorang penggemar One Piece ya, yang juga suka main badminton. Dan suatu ketika Victor ngeluarin aksesoris badminton ya, dengan tema One Piece gitu. Dan ini buat gue wow banget gitu ya. Jadi ada sepatu badminton, tapi versi Luffy, ada versi Sanji gitu. Ini gila banget sih buat gue. Dan novelty gitu, selama ini kan nggak ada gitu ya tokoh-tokoh manga gitu yang berkolaborasi dengan aksesoris badminton. Dan kalau ini kebetulan brandnya Victor gitu ya. Nah itu suatu yang baru buat gua. Jelas gua ngiler lah ya, apalagi ada raketnya juga versi Zoro. Kan Zoro pedangnya 3 ya, jadi dia juga ngeluarin 3 jenis raket. Ada yang attack ya, ada yang balance, ada yang defense. Ini gila banget sih ya. Dan saat itu gua ngerasa raket gue jadi nggak baik-baik aja juga gitu loh. Tapi ya karena harganya gila juga, gue pikir nggak usah lah gitu. Nggak terlalu butuh gitu. Untungnya apa ya, kesadaran diri gue masih bisa gue kontrol lah untuk yang kayak gini. Atau dulu juga pernah gue sih ada game Thunder Raid dulu ya di Android atau di iOS. Ini juga gila banget. Dan gue bisa bermain ini tuh sampai 5 atau berapa tahun, 6 apa 7 tahun lebih gitu ya. Karena dia pesawatnya banyak, tiap berapa waktu tuh ada yang baru gitu. Kalau game sekarang ya mungkin gacha-gacha gitu kali ya. Ada yang baru, dapat sesuatu yang baru. Itu sebetulnya memanfaatkan ini novelty bonus. Ya apalagi saat udah mulai bosen nih dengan pesawat, mereka ngeluarin versi robot gitu ya. Ada robotnya, pesawatnya bisa jadi robot. Waduh, itu gokil sih menurut gua. Dan akhirnya mungkin 7 tahun, mungkin 8 tahun kali ya gue mainin ini game. Sampai akhirnya ya wah ini udah nggak bener nih. Nggak ada tamatnya gitu kan. Akhirnya ya gue uninstall. Jadi ceritanya sih kalau detailnya dulu gue main versi US ya, tapi terus ditutup gitu karena udah nggak ada yang main lagi nih online games ya. Terus akhirnya diajak temen gue main yang versi Cina aja, masih ada, ayo bareng sama legion gue ya, sama tim gue. Akhirnya gue main versi Cina. Dan ya begitulah, karena ada yang baru terus jadi kecanduan ya, jadi gila banget gitu. Nah kayak gini tuh sebetulnya ini ya, ada peranan dopamin di situ. Kalau menurut bukunya dia nih, memang ada peran dopamin di situ karena dopamin itu identik dengan hal-hal yang baru. Makanya kalau kalian atau teman-teman nonton short gitu ya, itu kan niatnya mau 10 menit jadi 1 jam, jadi 1,5 jam atau lebih. Karena apa? Tiap scroll, tiap 30 detik sampai 1 menit ganti videonya, ada yang baru. Akhirnya nggak bisa berhenti gitu. Otak kita jadinya ya kelebihan dopamin ya. Akhirnya harus melakukan salah satunya, caranya inilah, dopamin detox. Bisa dilihat di video gue yang ini ya, mengenai bahayanya atau dampak negatif dari short videos. Atau kalau mau lebih detail di sini ya, kaitannya dopamin dengan kreativitas. Ini kelas online gue sih yang di Udemy ya. Di sini gue lebih detail lagi ya, apa kaitannya dopamin dengan kreativitas. Nah, dia juga meneliti nih si Emra Dezel ya. Dia mengkritik ya kalau dopamin tuh cuman sekedar hormon pleasure atau kesenangan. Ada yang lebih daripada itu pada dopamin, dia bilang. Jadi dia merasa dopamin tuh sebetulnya berperan dalam untuk memutuskan kapan kita tertarik akan sesuatu, kapan kita mau mempelajari itu lebih jauh, dia bilang seperti itu ya. Jadi dia berargumen bahwa dopamin adalah motivation neurotransmitter. Jadi bukan pleasure doang, tapi ada motivasinya. Dezel ini kemudian mengajak si Nico Banzek ini ya untuk meneliti bagaimana peran kebaruan pada dopamin. Jadi menelitinya pakai alat ini ya. Dia melihat gimana kaitan kebaruan atau novelty dengan hormon yang ada di otak. Ya hormonnya tentu saja dopamin gitu ya. Jadi dia melihat gimana sih kalau dikasih dopamin orang tuh otaknya, akhirnya kesimpulannya ini ya. Semakin pusat motivasi di otak seorang teraktivasi, level dopaminnya makin tinggi. Dan akhirnya orang tersebut jadi semakin termotivasi untuk bereksplorasi atau belajar. Nah, jadi dia bilang
kalau dopamin dialirkan secara benar, bukan dialirkan apa ya, digunakan secara benar, sebetulnya itu memotivasi kita untuk mempelajari sesuatu lebih jauh gitu ya. Dan ini ada jurnalnya sih, ada studinya, teman-teman bisa lihatlah banyak. Pokoknya sinyal-sinyal untuk belajar mengeksplorasi lebih jauh yang kita dapatkan gitu, entah dari sesuatu yang kita lakukan atau kita baca, kita lihat, itu sebetulnya ada juga peran dopamin di situ gitu ya. Contohnya gue dulu kan dikasih amanat ngajar kreativitas, terus mau nggak mau ya, karena prinsipnya kan kalau lo nggak punya nggak bisa memberi ya, jadi gue harus punya pengetahuan banyak tentang kreativitas sebelum gue bisa ngajar. Jadi akhirnya gue cari banyak buku tuh tentang kreativitas ya, gue cari, download lah, cari di buku, di Gramedia gitu ya, online juga gue cari. Akhirnya setelah gue membaca ya, kok gila nih, kreativitas ternyata luas banget ya, nggak seperti yang gue pikirkan selama ini gitu. Makanya gue jadi semakin nagih gitu. Nah itu tanda bahwa dopamin gue sedang bekerja, bahwa ini ya harus dieksplor lebih jauh gitu. Akhirnya gue mengeksplor lebih jauh, nemu sesuatu yang baru, wah ternyata gini ya, nemu lagi yang baru, oh ternyata gini. Akhirnya pengetahuan gue mengenai kreativitas ya itu sebetulnya bertambah tanpa gue sadari gitu. Gue bikin channel ini bukannya jadi paling kreatif loh ya, gue cuman mungkin lebih banyak membaca aja dari teman-teman mengenai topik kreativitas gitu. Makanya akhirnya ujung-ujungnya nggak buruk gitu, gue bisa buka kelas online gitu ya, kayak gini yang topiknya mengenai kreativitas, terus gue bisa bikin channel ini gitu. Itu sebetulnya peran dari dopamin di awalnya, dimana gue akhirnya bisa bertekad untuk mengeksplorasi suatu topik lebih jauh. Ada satu kasus contoh juga dengan mahasiswa gue ya, dia dulu meneliti sejarah Bogor apa Sunda gitu, gue lupa tugas akhirnya, dan pembimbingnya tuh gue gitu ya. Nah mau nggak mau kan dia karena bicara sejarah ya, dia harus baca antropologi, sejarah kota Bogor atau apa segala macam gitu, dan dia jadi semakin tertarik di situ. Dia bilang gitu, gue jadi seneng banget sama sejarah mas. Ya itu udah masa lalu. Terus tahun kemarin dia ketemu gue di kampus, ya udah jadi alumni. Mas, tugas akhir gue diterbitin sama Pemda Bogor kalau nggak salah. Dikasih gue satu karya nih mas, terima kasih, sebagai ucapan terima kasih dia ngasih gue ini. Wah gue seneng banget, gue lihat emang bagus sih. Terus gue tanya, lu terus mau ngapain gitu, nggak niat sekolah lagi? Niat mas, gue kayaknya mau ngambil S2, dia bilang gitu. Wah bagus tuh, gue bilang. Nah lu kan desain nih, S1 nya udah desain lah, S2 nya lu mau ngambil apa? Nah terus dia bilang, mas gara-gara tugas akhir ini gue sangat tertarik dengan sejarah gitu ya, terus ya hal-hal yang terkait dengan sosiologi dan macem-macem lah. Pokoknya budaya, sejarah dia jadi suka gitu. Dan ilmu desain grafisnya kayaknya nggak mau dia kembangin lagi gitu. Nggak mau atau ya bisa sambil jalan kali ya. Tapi yang jelas dia bilang, mas gue mau ngambil S2-nya tuh antropologi gitu ya. Jadi biasanya kan anak desain ya ambil S2-nya ya bisa desain grafis, seni rupa atau apalah. Tapi dia malah ke antropologi. Nah dia pasti kepincut gara-gara novelty bonus ini gitu. Dia selalu merasa ada sesuatu yang baru yang bisa dieksplor setelah dia belajar sejarah. Nah jadi itulah peran dopamin ya, nggak cuman pleasure sih. Kalau diarahin secara benar sebetulnya itu tanda bahwa kita tuh bisa mengeksplorasi lebih jauh bidang tertentu. Sayangnya ya kalau di sini banyak short gitu, pemudanya banyak terpapar short, jadinya ya udah asik dengan dopaminnya sendiri aja tapi eksplorasi enggak. Coba dari baca buku gitu atau melakukan sesuatu. Nanti kasusnya bisa kayak cerita gue berdua tadi. Jadi lo baca buku apa, oh kayaknya bagus nih, kayaknya enak nih gue pelajari lebih jauh gitu. Akhirnya itu yang kemudian ditekunin. Dan biasanya kalau udah ke situ ya, kegiatan nonton short tuh akan berkurang gitu. Dan dopamin kalian nggak overload lagi gitu. Menurut gue sih seperti itu. Jadi salah satu cara melawan over dopamin seperti yang diakibatkan oleh video short, ya cobalah cari aktivitas lain yang membuat kalian berminat mendalami hal tersebut lebih jauh. Gitu guys, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Thank you, bye.